Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Roxana. Ketika itu dia sedang diajari kakeknya untuk belajar menyelam di laut. Kemudian film beralih ke beberapa tahun kemudian menceritakan Roxana yang sekarang sudah duduk di bangku perkuliahan. Dia mengambil jurusan biologi kelautan. Ketika itu menceritakan Roxana sehabis menyelesaikan perkuliahannya, tiba-tiba secara tidak sengaja dia melihat poster yang berisi tentang latihan penyelaman yang dilatih oleh seorang juara dunia langsung bernama Pascal Gaultier. Roxana di masa itu yang memang sudah lama sekali tidak pernah menyelam lagi, akhirnya Roxana pun berniat untuk mengikuti pelatihan itu. Sesampainya di rumah terlihat ibu Roxana yang sedang memarahi Roxana. Ya, di sini ibu Roxana berusaha untuk mengatur segala kehidupan dan pilihan hidup Roxana, dan karena hal itulah Roxana pun jadi tidak nyaman dengan hidupnya karena Roxana tidak ingin semua hidupnya diatur dan diputuskan oleh ibunya. Dan karena hal itulah beberapa hari kemudian Roxana langsung memutuskan untuk pergi ke pulau di mana tempat Pascal Gaultier mengadakan latihan menyelamnya, dan di situ Roxana tidak bilang ke ibunya. Sesampainya di tempat itu Roxana bertemu dengan seorang pria bernama Tom, di mana ternyata Tom ini adalah salah satu instruktur yang melatih penyelaman di tempat itu. Mereka berdua pun akhirnya berkenalan dan mengobrol. Di sini terlihat kalau Tom itu tertarik dengan Roxana. Första kände sig sviktorico. Smakefej. Wah, kesebenarnya akhirnya Roxana memulai pelatihan menyelamnya. Di situ untuk pertama kalinya Roxana bertemu dengan Pascal Gaultier, di mana ternyata Pascal ini adalah seseorang pria yang sangat karismatik. Tanpa basa-basi, di situ Pascal pun langsung mencontohkan dengan menyelam langsung tanpa menggunakan alat bantu apapun, dan dia menyelam dalam selama beberapa menit. Tentu di situ semua pesertanya pun khawatir karena bagaimana bisa ada orang yang bisa menyelam sampai beberapa menit di dalam air. Di situ Tom pun langsung bilang kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Pascal adalah seseorang yang unik dan luar biasa. Dia mampu menahan nafas lama dan juga ketahanannya akan rasa sakit tekanan air itu sangat-sangat kuat. Jadi itu hal yang sangat biasa dilakukan oleh Pascal. Setelah latihan selesai, Tom yang memang sudah tertarik dan berniat untuk mendekati Roxana. Di situ Tom pun mengajak Roxana untuk makan malam bersama dengan teman-temannya juga. Napakah cepat banget sukses. Pokoknya malam harinya akhirnya Roxana pun makan malam bersama dengan Tom dan juga teman-temannya, di mana ternyata di situ juga ada Pascal. Ketika itu terlihat kalau Pascal ini orangnya sangat mendominasi di tongkrongan, di mana ketika itu Pascal menceritakan pengalaman-pengalaman uniknya kepada semua orang, dan semua orang pun antusias mendengarkan yang dikatakan Pascal, termasuk Roxana juga. Di malam itu terlihat juga kalau Pascal ini ternyata tertarik juga dengan Roxana, dan di malam itu Pascal mencoba untuk mendekati Roxana. Tom yang awalnya di malam itu berniat mendekati Roxana, tetapi setelah dia tahu kalau Pascal juga berusaha mendekati Roxana, akhirnya Tom pun mengurungkan niatnya. Padahal di malam itu sebenarnya Pascal berangkat bersama wanita lain yang dia dekati, tetapi dia tidak peduli dengan wanita itu dan justru malah nekat mendekati Roxana. Tentu wanita yang diajak Pascal itu pun marah dan pergi meninggalkan Pascal. Keesokan harinya Pascal pun mengajaknya date Roxana dengan mengajaknya menyelam bersama di lautan. Tentu ketika itu Roxana sangat-sangat tenang, dan di hari itu pun Roxana pun juga mulai untuk menyukai Pascal. Keesokan harinya Pascal mengajak Roxana lagi untuk menyelam bersama timnya, di mana di hari itu juga Tom. Di hari itu terlihat Roxana ini sangat-sangat dekat dengan Pascal. Tom yang melihat itu akhirnya Tom pun memutuskan untuk tidak mendekati Roxana lagi, karena bagi Tom ketika waktunya belum tepat, terkadang merelakan adalah pilihan terbaik. Di hari itu ternyata adalah agenda percobaan di mana Pascal akan mencoba untuk memecahkan rekor dunia dengan menyelam sejauh 172 meter. Tentu mendengar itu Roxana sangat terkaget karena itu bukanlah sesuatu tindakan yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Resikonya Pascal bisa mati kalau ada terjadi apa-apa di dalamnya. Beberapa saat kemudian akhirnya persiapannya pun telah usai, dan ketika itu Pascal langsung mencoba menyelam memecahkan rekor dunia. Tentu di saat itu Roxana sangat khawatir karena dia takut terjadi apa-apa, sampai beberapa menit kemudian akhirnya Pascal berhasil kembali ke permukaan lagi dengan keadaan selamat. Tentu di situ semua timnya pun sangat senang karena
Pascal sudah berhasil latihan untuk memecahkan rekor dunia dengan menyelam sejauh 172 meter. Sialnya ada salah satu kru penyelamat yang harus terkena musibah ketika menyelam dan sialnya kru penyelamat tersebut harus meninggal dunia. Tentu di situ semua tim, Pascal, Tom dan juga Roxana sangat sedih. Mr. Amore. Sesuai kejadian itu keesokan harinya semua tim Pascal pun berkumpul di tengah benak ketika semua sedang berduka. Tiba-tiba Pascal bilang kalau dia harus tetap melakukan pemecahan rekor dunia ini. Satu anggota tim yang cukup senior bernama Step ketika itu menentang Pascal. Karena menurutnya Pascal ini adalah orang yang gegabah karena perbuatannya memecahkan rekor dunia itu tidak cukup persiapan sehingga sebelumnya ada yang meninggal dan dia tidak mahu anggota krunya meninggal lagi. Terlebih lagi sekarang dia kekurangan orang. Saat itu Pascal yang memang sangat ambisius akhirnya menawarkan Roxana agar bergabung dengan bagian tim. Tentu di situ Step keberatan karena Roxana ini masih pemula. Dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sebelumnya. Terus memantau. Tapi anggota tim lainnya tidak berani menolak keputusan Pascal dan setelah itu Roxana pun akhirnya dilatih untuk masuk tim penyelaman tersebut. Beberapa hari kemudian latihan dan persiapannya pun selesai. Akhirnya Pascal mengikuti kompetisi untuk memecahkan rekor dunia. Di hari itu luar biasanya Pascal berhasil melakukannya tanpa cedera sekalipun dan semua anggota tim untungnya selamat juga. Tentu di hari itu Pascal, Roxana dan lainnya sangat senang. Semua di hari itu Pascal pun dinobatkan sebagai pemegang rekor dunia orang yang berhasil menyelam di laut yang paling dalam. Malam harinya Ibu Roxana yang sudah khawatir dengan Roxana karena Roxana ini tidak pulang-pulang. Akhirnya di situ Ibu Roxana pun menyuruh Roxana untuk pulang dan melanjutkan kuliahnya. Tentu ketika itu Roxana pun menolak karena dia sudah nyaman dan bahagia hidup bersama Pascal. Beberapa hari kemudian Pascal pun memutuskan untuk berlibur bersama dengan anggota timnya untuk merayakan keberhasilannya. Tetapi ketika di perjalanan tiba-tiba Pascal mendapatkan kabar kalau ternyata rekor dari Pascal itu sudah ada yang mengalahkan karena barusan saja ada seorang yang menyelam sejauh 174 meter. Tentu di situ Pascal menjadi galau lagi karena dia harus memecahkan rekor orang tersebut. Keesokan harinya pun lagi-lagi Pascal nekat untuk menyelam sejauh 176 meter di mana belum ada orang yang bisa mampu menyelam sedalam itu. Tentu ketika itu anggota timnya sangat khawatir terutama Step. Tapi memang Pascal yang dasarnya keras kepala, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Step. Dia tetap memutuskan untuk melakukan penyelamannya dan benar saja ketika mencoba menyelam Pascal tiba-tiba pingsan. Seketika ada juga anggota tim pun langsung menyelamatkan Pascal dan membawa Pascal ke dokter. Selesai diperiksa dokter, di situ dokternya pun berkata kepada Pascal kalau keadaan paru-paru Pascal ini sudah sangat rusak karena Pascal terlalu sering mencoba untuk menyelam di kedalaman air yang sangat-sangat dalam. Tentu tekanannya membuat paru-paru Pascal rusak dan dokternya pun bilang kalau sebaiknya Pascal tidak melakukan penyelaman seperti itu lagi. Selesai mendengar diagnosis dari dokter, tentu Pascal yang keras kepala, dia tidak mau berhenti untuk menyelam. Tetapi di situ Roxana pun menasihati Pascal agar dia tidak melakukan penyelaman lagi karena itu semua demi kepentingan kesehatannya. Setelah mendengar perkataan dari Roxana, Pascal pun akhirnya luluh, tetapi dia mempunyai ide gila di mana dia bilang ke Roxana kalau dia akan melatih Roxana sehingga Roxana nantinya bisa menjadi pemegang rekor dunia juga. Tentu mendengar itu Roxana pun antusias. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya melatih Roxana untuk bisa menyelam di kedalaman yang sangat dalam. Setelah latihan beberapa bulan, akhirnya Roxana mengikuti kompetisi untuk memecahkan rekor penyelam untuk wanita. Luar biasanya di hari itu Roxana berhasil melakukan penyelamannya dan di hari itu pun Roxana berhasil memecahkan rekor menyelam di paling dalam untuk wanita di negara Prancis. Di hari yang paling membahagiakan itu tidak diduga ternyata Ibu Roxana juga hadir di sana.
Tapi bukannya malah bangga, di situ Ibu Roxana malah menyuruh Roxana untuk segera pulang dan tidak melakukan penyelaman lagi karena itu sangat berbahaya untuk Roxana sendiri. Bermaksud. Beberapa bulan kemudian kompetisi menyelam diadakan lagi. Tidak diduga di hari itu ada seorang atlet wanita bernama Naomi Clark yang memecahkan rekor dunia lagi. Dia berhasil menyelam sejauh 178 meter. Setelah mengetahui itu di hari itu, Pascal yang memang orangnya sangat ambisius dan kompetitif, dia pun tidak mau kalah dengan Naomi Clark, di mana Pascal ketika itu memaksa panitianya agar dia diizinkan untuk menyelam sejauh 180 meter. Tentu ketika itu panitia tidak mengizinkan karena itu hal yang sangat berbahaya di depan Pascal karena Pascal sama sekali belum pernah mencapai kedalaman tersebut. Malam harinya ternyata ada seremonial untuk memberikan penghargaan bagi Roxana dan juga Naomi yang berhasil memecahkan rekor dunia. Di situ semua orang pun bertepuk tangan untuk Roxana dan Naomi. Tetapi di tengah perayaan itu tiba-tiba Pascal memutuskan untuk keluar dari acaranya dan dia tidak melihat Roxana diberikan penghargaan. Kemudian ketika acaranya usai, Roxana pun tanya kepada Pascal kenapa Pascal melakukan itu semua. Di situ akhirnya Pascal pun bilang kalau dia tidak bisa menerima fakta kalau dia bukan juara dunia lagi dan harus mengikhlaskan Naomi yang memecahkan rekor dunianya. Kemudian Pascal benar-benar menceritakan masa lalunya di mana dulu ayahnya meninggalkan dirinya dan ibunya ketika dia masih berusia 5 tahun. Dan ibunya yang tidak kuat merawatnya sendiri akhirnya juga memutuskan untuk meninggalkan Pascal. Semenjak hari itu Pascal pun hidup sendirian dan dia ingin membuktikan ke semua orang kalau apa yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya itu salah. Dan benar saja ketika dia dewasa sekarang dia memegang beberapa rekor dunia dan itu menjadi pembuktian kalau dia juga bisa sukses dan dia tidak seharusnya dibuang. Ya nyatanya pengalaman masa lalu traumatik itulah yang membuat Pascal sangat kompetitif dan ambisius karena dia tidak ingin diremehkan oleh orang lain. Keesokan paginya, Roxana bertemu dengan tim penyelam untuk melakukan latihan penyelaman. Di situ Roxana pun bilang kepada Tom kemana Pascal, aku dari tadi tidak melihatnya. Tom pun bilang kalau Pascal pergi ke suatu pulau untuk menyendiri selama beberapa hari karena Pascal membutuhkan waktu untuk sendirian. Tentu di situ Tom kaget karena bagaimana bisa Roxana tidak tahu. Ya nyatanya Pascal ini tidak memberitahu ke Roxana. Beberapa hari kemudian Roxana menghadiri satu acara di mana di situ dia diwawancarai oleh media terkait penghargaan yang telah dia raih. Tidak diduga Pascal yang sebelumnya telah menghilang berhari-hari tanpa kabar tiba-tiba menghadiri acara wawancara itu. Ketika itu Pascal terlihat menggerutkan wajahnya dan ternyata dia marah. Hal itu karena Roxana terlihat sangat ramah dengan reporternya. Tentu ketika itu Roxana pun marah karena seharusnya yang berat marah adalah Roxana karena Pascal telah menghilang berhari-hari tanpa mengabarinya. Tapi di situ Pascal bertindak manipulatif dengan menyalah-nyalahkan Roxana dengan cara dia bertindak posesif cemburuan tidak pada tempatnya. Gitu maksudnya. Serius saya banget piano. Seperti saya familiar sebab orang bersolat dengan lemah. Witiksi dari kami finish. Saya untuk kamu lagi. Esok harinya Pascal berkumpul dengan timnya lagi. Di situ Pascal memberikan ide gila. Dia bilang kalau dia akan memecahkan rekor dunia tetapi yang akan mewakilkannya adalah Roxana. Mendengar ide itu, Tom langsung menolaknya karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan dari Roxana sendiri. Farisyashis hoba. Apa balik sikap serang? Roxana hade. Listen wait. Jait. Sekarang kita lihat spokon pada pesusul. Tetapi di situ Roxana yang memang masih mencintai Pascal rela melakukan itu semua dan akhirnya semua tim pun setuju karena Roxana memaksakan hal itu. Semua oke? Hari-hari selanjutnya tindakan Pascal semakin lama semakin aneh karena dia seringkali menghilang tanpa mengabari Roxana terlebih dahulu. Roxana pun akhirnya berpikiran kalau mungkin saja Pascal ini telah selingkuh. Suatu malam Roxana yang memang sudah resah akhirnya memutuskan untuk menemui Tom untuk curhat mengenai Pascal. Di situ Roxana pun cerita kalau dia tidak nyaman dengan sikap posesif yang dilakukan oleh Pascal. Selain itu Roxana juga curiga kalau Pascal ini sedang selingkuh. Tom pun hanya bisa bilang kalau dia sudah tahu kalau sebenarnya Pascal sedang bersama wanita lain. Tetapi dia tidak mau mencampuri hubungan Roxana dengan Pascal karena dia tidak mau merusak hubungan mereka berdua. Sekian tumpu. La oxysimis membaca judul
Shouldn't bet sesuatu. Roxana pun bilang kalau dia selama ini tahu sebenarnya yang ingin dekatin lebih dulu adalah Tom, tetapi Tom memilih untuk undur, dan di situ Roxana pun bilang kalau jangan-jangan dia salah memilih orang, sebenarnya orang yang tulus adalah Tom. Beratnya saat itu Roxana ingin mengecup Tom, tetapi Tom menghentikannya karena Tom tidak ingin disebutkan selingkuh. Selain itu Tom tidak ingin berubah hubungan antara Roxana dengan Pascal karena memang dari awal Tom sudah merelakan Roxana bersama dengan Pascal. Satoshi Pritavarno. Si tu as pu. Je suis désolé. Je suis pas sûr de avoir moi c'est tout. Dan karena tindakan itulah Roxana pun mulai kagum dengan Tom karena berjuang untuk mendapatkan memang mengesankan, namun berjuang untuk merelakan itu hal yang lebih sulit untuk dilakukan. Shouldn't baca sesuatu saja. Hari berikutnya Roxana pun melakukan percobaan untuk memecahkan rekor dunia tidak diduga. Di hari itu Roxana berhasil melakukan penyelaman sejauh 176 meter. Mengetahui hal itu Pascal bukannya bangga kepada Roxana, tetapi dia merasa tersaingi, dan Pascal pun melakukan hal gila dengan meminta timnya agar dia melakukan percobaan dengan menyelam sejauh 180 meter. Dan ya benar saja ketika melakukan percobaan itu Pascal pun gagal karena dia tidak sadarkan diri dan pingsan ketika menyelam. Malam harinya ketika di rumah Roxana secara tidak sengaja mengetahui kalau Pascal ini secara diam-diam menelpon orang tentu di situ. Roxana pun tanya siapa yang ditelepon oleh Pascal. Pascal bilang kalau itu hanya teman biasa. Sesaat setelah itu Pascal bilang kalau dia ingin menemui temannya itu. Roxana yang curiga dia pun akhirnya secara diam-diam mengikuti kemana Pascal pergi. Dan di luar dugaan ternyata Pascal pergi menemui seorang wanita di mana ternyata wanita itu adalah selingkuhannya. Tentu melihat itu Roxana menjadi sangat sedih. Sesaat setelah itu Roxana yang menangis akhirnya langsung pergi ke rumah Tom. Sampai di rumah Tom berlangsung memeluk Roxana. Di situ Roxana pun bilang kalau dia sudah tidak kuat berhubungan dengan Pascal dan dia ingin segera putus dengan Pascal, dan Roxana pun bilang setelah dia memecahkan rekor dunia dia ingin membangun hubungan dengan Tom karena menurut Roxana Tom adalah seseorang pria yang benar-benar mencintainya karena tulisnya cinta seseorang dapat dilihat ketika dia tetap memilih untuk mencintai dan menunggu walaupun orang yang dicintainya telah bersama dengan orang lain. Keesokan paginya Roxana pun menemui Pascal dan di situ Roxana bilang kalau dia memutuskan hubungannya karena Pascal telah selingkuh. Ketika itu sebenarnya Roxana pun bilang kalau dia tidak ingin melanjutkan perjuangan memecahkan rekor dunia itu, tetapi tiba-tiba Pascal di situ marah-marah dan terlihat sangat sedih. Roxana pun akhirnya yang kasihan dengan Pascal. Untuk terakhir kalinya, untuk orang yang pernah dia cintai, akhirnya Roxana pun memutuskan untuk melakukan penyelaman itu. Keesokan harinya adalah acara pembukaan kompetisi untuk menyelam. Di situ Roxana pun hadir untuk diwawancara yang tidak diduga ternyata selingkuhannya Pascal juga hadir di sana. Hal itu membuat Roxana semakin yakin kalau memang pria yang harus dia cintai dan harus bersama dengannya adalah Tom, bukan Pascal. Suatu saat menceritakan Roxana insiden latihan ketika itu Pascal yang melihat HP Roxana pasalun buka HP-nya dan dia melihat chat Roxana dengan Tom. Ketika itu juga Pascal pun akhirnya tahu kalau memang sekarang Roxana sudah tidak mencintainya lagi. Kemudian akhirnya sampailah di hari H kompetisi Roxana yang akan memecahkan rekor dunia. Sebelum menyelam Tom memeriksa semua peralatan pengamanan yang digunakan untuk Roxana nanti menyelam. Selesai memastikan semuanya aman, tiba-tiba Tom melihat Pascal yang secara diam-diam mengutak-ngatik peralatan yang digunakan untuk Roxana menyelam nanti. Tetapi dia tidak cek. Setelah itu akhirnya Roxana pun melakukan percobaan penyelamannya. Ketika di pertengahan penyelaman seharusnya di situ adalah tahapan di mana Roxana harusnya menghirup oksigen. Tapi istilahnya tabung gas oksigennya kosong. Di situ Roxana pun hanya melihat Tom yang ada di sana. Tom pun tentu kebingungan karena dia tadi sudah mengeceknya, jelas-jelas dia sudah mengisi tabung gasnya dengan penuh. Di situ Tom pun dengan sekuat tenaga berusaha untuk menolong Roxana, tetapi sialnya tidak ada tabung gas oksigen yang berisi satupun di sana.
Sampai akhirnya, Roxana pun tidak kuat menahan nafasnya dan beberapa saat kemudian, Roxana meninggal dunia karena kehabisan nafas. Like running blows. Sesuai kejadian itu, Tom pun dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ketika di kantor polisi, temannya bisa merenung karena dia merasa sudah mengisi tabung oksigennya. Kenapa tabungnya bisa kosong? Tentu ketika itu Tom sangat-sangat sedih karena wanita yang disenanginya sudah meninggal dunia. Di situ akhirnya polisi pun mewawancarai Tom. Tom lagi-lagi menjelaskan kalau dia sudah memastikan dan mengecek bahkan 2 kali. Tabungnya sudah berisi gas oksigen, dia tidak tahu bagaimana bisa tiba-tiba gas oksigennya kosong. Inggris itu Setelah kejadian itu, Tom diselimuti rasa sedih. Dia hanya bisa merenung dan menyesal sampai tiba-tiba dia tersadar kalau yang menghilangkan oksigennya adalah Pascal, karena terakhir kali yang menyentuh peralatan keselamatan untuk Roxana itu adalah Pascal. Di akhir film memperlihatkan Pascal yang melihat Tom seakan-akan di situ. Pascal mengakui perbuatannya dan dia melakukan itu semua karena rasa cemburunya terhadap Tom. Setelah itu, filmnya pun habis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya. And I love you, my phone. Yet to lead all these memories won't leave me alone. Hit my blind side, never saw it coming. You were so